100%. Udah tampil? Belum, Bu. Nih, apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya materinya ya. Fungsi ya. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu aturan penekanan yang menghubungkan setiap dalam satu himpunan yang disebut dengan daerah asal ya dengan sebuah nilai unik fx pada himpunan kedua ya yang disebut dengan daerah nilai atau di sini domain kodomain ya daerah nilai daerah asal. Nah, di sini ada gx dan fx. Apakah kedua-duanya ini merupakan fungsi? Apakah fx? Izin jawab, Bu. Fx fungsi, kalau Gx bukan. Halo? Iya, Bu. Oh, saya off keras saja ya. Kayaknya ini ya. Putus-putus ya suara saya. Iya, Bu. Iya ya. Saya off kamera aja ya kali ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, apakah kedua-duanya merupakan fungsi? Tidak. Tidak, yang bukan. Gx. Gx. Fx adalah fungsi. Iya, Bu. FX Iya, adalah Bu. fungsi dan GX Syaratnya tidak. apa? Sehingga dikatakan sebuah fungsi. Memiliki satu pemetaan, Bu. Ya. Setiap daerah asal itu hanya satu, dipetakan satu pada titik daerah nilai ya. Tidak boleh bercabang. Kalau GX ini bercabang. Kalau ada dua titik pada daerah asal, dipetakan hanya satu, sama ya, sama titiknya pada daerah nilai, itu bisa disebut fungsi. Ya, seperti ini. Ada dua titik pada daerah asal, dipetakan kepada satu titik sama. Kepada satu titik yang sama, pada daerah nilai, itu bisa disebut fungsi. Tetapi kalau dia bercabang, ini bukan fungsi. Ya. Oke, lihat dari gambar ini, grafik ini. Apakah grafik A, B, C, D itu merupakan fungsi? Tadi, pahami tadi definisinya tadi. Satu titik pada daerah asal itu hanya dipetakan satu titik pada daerah nilai. A, apakah merupakan fungsi? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. B, Ya. Iya, Bukan. Bu. Bukan. Bukan, Bu. titik pada daerah asal itu titik-titik pada yang merupakan variabel dari X ya. Himpunan bagian dari variabel X itu titik daerah asal. Sedangkan daerah nilainya adalah Fx atau Y-nya. Ya. Nah, B. Coba lihat B. Di sini ada titik X, banyak titik X di sini. Dipetakan ke nilai Y yang positif dan nilai Y yang negatif. X dipetakan pada nilai yang positif, nilai Y yang negatif. X ini dipetakan pada nilai Y positif dan juga satu titik ya, satu titik X yang sama dipetakan kedua titik pada daerah nilai Y. Jadi B ini merupakan fungsi apa bukan? Bukan, Bu. Bukan, ya. Jadi B bukan merupakan fungsi. C fungsi bukan?
Bukan. Bukan, Bu. Bukan juga, ya, karena di sini Ya. semua titik pada X ini dipetakan 2 titik pada daerah nilai. Ya, banyak di sini titik-titik yang X-nya sama dipetakan pada nilai Y yang berbeda. Ya, jadi C bukan. D apakah merupakan fungsi? Iya. Iya, iya. Iya, Bu. D iya. E Iya. iya. Iya, Bu. Jadi bisa ya. Bisa membedakan yang mana fungsi atau bukan pada grafik, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk memberikan nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal, ya, bisa huruf kecil atau huruf kapital, ya. Seperti F kecil, G kecil, F besar, ya. Fx itu dibaca F dari X atau F pada X, menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X, ya. Contoh, Fx sama dengan X kuadrat min 2X. Cari dan sederhanakan AF4. Kalau ditanya F4, tinggal substitusikan, ya. X-nya dengan variabel X ini dengan nilai 4 ini. Jadi substitusi 4 ini ke variabel X, gantikan. 4 kuadrat 16 min 2 kali 4, 8. 16 dikurang 8, ya, 8. F4 plus H, gantikan variabel X dengan 4 plus H. Berarti di sini 4 plus H kuadrat min 2 buka kurung 4 plus H. Ya. 4 plus H kuadrat berarti 16 plus 8H plus H kuadrat. Dikurang, ya. Dikurang 2 kali 4, 8 dikurang 8 min 2H. Ya, sederhanakan. 8H min 2H, 6H. H kuadrat tidak ada temannya, ya, berarti H kuadrat. 16 min 8 bisa disederhanakan, positif 8. Jadi F4 plus H itu hasilnya H kuadrat plus 6H plus 8. Kemudian D, F4 plus H min F4. F4 plus H tadi sudah ada, hasilnya H kuadrat plus 6H plus 8. Dikurang F4. F4-nya tadi berapa? M4-nya? 8. Berarti F4 plus H min F4 berapa hasilnya? H2 plus 6. H2 kuadrat tambah 6H. Hasilnya F4 plus H min F4. Kuadrat tambah 6H. Suara saya masih putus-putus ya? Halo? Enggak ya. Jadi hasilnya apa ini? F4 plus H min F4? H kuadrat plus 6H. Ya, H kuadrat plus 6H. Nah, bagaimana dengan D? F4 plus H min F4 dibagi dengan H. Hasilnya apa? H plus 6. Iya. H plus 6, ya. Dari mana? Dari sini. Tadi F4 plus H min F4 tadi hasilnya H kuadrat plus 6H, ya. Dibagi dengan H. Ya, bagi dengan H berarti H plus 6. Ya. Ya. Ini F4 plus H min F4, ya. F4 plus H min F4 per H, ya. Hasilnya H plus 6. Nah, daerah asal dan daerah nilai. Ini daerah asal, ya, atau domain, daerah nilai, kodomain, ya. Daerah asal, ya. Daerah, jadi titik-titik min 1, 0, 1, 2, 2, 3, ya, disebut dengan daerah asal. Dirinci seperti ini, tidak dirinci satu persatu seperti ini, maka daerah asalnya apa? Himpunan bilangan real, ya, yang terbesar, sehingga aturan fungsi itu ada maknanya. Ini disebut dengan daerah asal alamiah, ya. Jadi jika tidak dirinci satu persatu seperti ini, ya, itu disebut dengan daerah asal alamiah. Kita lihat contohnya. Cari daerah asal alamiah untuk A, Fx sama dengan 1 per X min 3. Ya. Daerah asal alamiahnya adalah X elemen atau bagian dari bilangan real. Ya. Tetapi tidak termasuk X-nya sama dengan 3. Ya. Tidak termasuk. Jadi X tidak boleh sama dengan 3. Ya. Semua bilangan real termasuk daerah asal, asalkan X-nya tidak sama dengan 3 di sini. Kenapa di sini?
kalau X-nya sama dengan 3? Hingga. Hasilnya. Ya, Sehingga. ya, nilainya tidak dapat didefinisikan, ya. Jadi, nah, ini tidak dirincikan satu persatu. Semua bagian dari bilangan real itu termasuk dalam daerah asal untuk fungsi fx sama dengan 1 per x min 3. Tidak dirinci seperti tadi, min 1, 0, 1, 2, 3, tidak dirinci. Ya, ini disebut dengan daerah asal alamiah namanya. B, sekarang contohnya. GT. Jadi variabel bebasnya itu T di sini ya. Sedangkan Y itu disebut, atau GT ini disebut variabel terikat ya. GT sama dengan akar 9 min T kuadrat. Di sini kita harus membatasi katanya. T sedemikian sehingga 9 min T kuadrat besar sama, syaratnya 9 min T kuadrat di sini harus besar atau sama dengan 0. Supaya apa? Ada yang tahu? Untuk menghindari bilangan imajiner ya. Ya, kalau di dalam akar minus itu kan imajiner. Sedangkan daerah asal ini harus bagian dari bilangan real ya. Jadi dibatasi di sini. Syaratnya 9 min T kuadrat harus besar sama dengan 0 ya. Jadi seperti kita menyelesaikan pertidaksamaan di sini. Min T kuadrat ya penyelesaiannya. Min T kuadrat besar sama dengan di sini. Jadi masing-masing ruas tambahkan min 9. Ya, sehingga 9 di sini dikurang 9 0 ya. 0 min 9 min 9. Ya. Supaya di sini positif kalikan dengan negatif. Ya, masing-masing ruas dikalikan bilangan negatif 1 yang sama, min 1 ya. Kalikan min 1 T kuadrat, dikalikan min 1 positif 9. Kalau dikalikan negatif, arah tanda pertidaksamanya berubah ya. Ya, dibalik. Sehingga T kuadrat kecil sama dengan 9. Masih ingat nggak pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak ya? T kuadrat kecil sama dengan 3 kuadrat. Ya, kuadrat dari 9, 3 kuadrat. Itu jika dan hanya jika apa? Nilai mutlak T kecil sama dengan nilai mutlak 3. Ya. Ya. Nilai mutlak T kecil sama dengan 3 jika dan hanya 3. Jika dan hanya jika ya, T kuadrat tadi. T kuadrat kecil sama dengan 3 kuadrat. Masih ingat nggak? Nilai mutlak T kecil dari A. Ya. Itu jika dan hanya jika apa? Min A kecil dari T kecil dari A. Begitu juga kalau ada sama dengannya. Ya, nilai mutlak T kecil sama dengan 3. Itu jika dan hanya jika min 3 kecil sama dengan T kecil sama dengan 3 ya. Sehingga daerah asal untuk GT akar 9 min T kuadrat itu apa? T-nya bagian dari bilangan real ya. Semua bilangan real masuk kecuali ya, kecuali ring min 3 sampai ke 3 termasuk min 3 dan 3 itu sendiri. Sorry ya. Semua bilangan real ya, semua bilangan real yang merupakan ring, bukan yang bukan ya. Yang ringnya dari min 3 sampai 3 termasuk min 3 dan 3 itu sendiri. Seperti itu. Mencari daerah asal alamiah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi syaratnya harus memiliki apa? Memiliki makna ya. Kalau tidak terdefinisi nggak masuk seperti ini tadi. Karena kalau misalnya X-nya 3 tadi di sini, maka fx ini tidak terdefinisi. Dan juga tidak boleh imajiner, harus bagian dari bilangan real. Jadi ini tidak dirinci juga di sini, ya. Daerah asal alamiahnya dari min 3 sampai 3 tidak dirinci. Tidak seperti tadi dirinci mendetail ya, misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tidak dirinci seperti ini disebut dengan daerah asal alamiah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau dia Ya. fx-nya x plus 2 berarti x itu anggota bilangan real di mana x sama dengan 2 atau tak hingga, Bu? Ulangi, coba kalau fx sama dengan X plus 2. X anggota bilangan real di mana x sama dengan min 2 atau di mana? ulangi Silvani ya tadi yang nanya Iya, ya. Bu.
Kan fx sama dengan x plus Silvani ya? 2. Iya, Bu. Nah, yang ini fungsi alaminya tuh x anggota Putus bilangan di real. sini, Silvani. Coba Putus-putus, Bu, ulangi, ya? Silvani. Oh iya, Bu. Misalnya ada fx sama dengan x plus 2. Fx sama dengan x plus 2 ya? Ya. Ya, Sudah ya. itu x anggota bilangan real di mana x-nya tuh sama dengan min 2. Atau gimana, Bu? Putus-putus, Silvani. Fx sama dengan x plus 2 saja kan? Iya, Bu. Fungsinya ya. Nah, semua bilangan real itu termasuk. Nggak ada syarat lain di sana. Semua bilangan real ya, jika kita masukkan ke fungsi fx, itu akan memiliki arti. Akan ada hasilnya. Tidak ada yang imajiner dan tidak ada yang tak terhingga. Jadi di sana x elemen dari bilangan real, daerah asal alamiahnya. Seperti itu, Silvani. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke ya. Kayaknya masih ini ya koneksi saya ini. Berikut ini mana yang merupakan suatu fungsi f dengan rumus fy sama dengan fx ya. Jadi mana yang merupakan fungsi ya? Mana yang merupakan fungsi dan tentukan fx-nya apa. Petunjuk ya, selesaikan untuk y dalam bentuk x ya. Jadi seperti ini, y sama dengan fx. Cari fx-nya. Dan perhatikan definisi fungsi mensyaratkan suatu y tunggal tadi ya. Jadi tidak boleh x ini dipetakan ke dua nilai y, hanya y tunggal. Oke, yang A apakah merupakan fungsi? Halo? Lingkaran itu, Bu. Iya, lingkaran. Lingkaran ini fungsi bukan? Bukan. Bukan ya. Ya. Nah, tentukan fx-nya katanya. Kalau oh ya, di sini karena bukan fungsi, enggak ini ya. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 bukan fungsi. Yang B, xy plus 3x sama dengan 4. Apakah merupakan fungsi? Halo? Bukan, Bu. Yang B. Kalau bukan, coba nilai X berapa yang dipetakan ke dua nilai Y yang berbeda. Ada nggak? Coba cari dulu Y-nya. Y sama dengan apa di sini berarti? 4 min XY min 3X. 4. Sorry. Apa tadi B-nya? Fx-nya atau Y-nya sama dengan? Ada yang sudah dapat? Y sama dengan 4 min 3x per x plus 1. Ya, benar ya. Y atau Fx sama dengan 4 min 3x per x plus 1. Coba, ada nggak nilai X ya? Nilai X yang dipetakan ke lebih dari satu nilai Y. Yang B fungsi, Bu. Fungsi ya, fungsi. Jadi B itu fungsi. Yang C ya, tadi jadi B itu fungsi ya. Y atau Fx-nya sama dengan 4 min 3x per x plus 1. Yang C.
apakah merupakan fungsi? Fungsi, Bu. Fungsi, Bu. Fungsi, ya. Apa kalau dia fungsi, apa fx-nya? X kuadrat min 1 per 3. Benar, ya. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per 3, ya. Yang D. D, apakah merupakan fungsi? Fungsi, Bu. Fungsi. Ya, fungsi. Apa fx-nya? Jadi ini kalikan dulu ya. Penyebut ini kalikan ke 3x dengan kalikan dengan 3x. 3xy plus 3x sama dengan y. Nah, yang ada variabel y gabungkan. Ya. Y dengan 3xy gabungkan. Berarti y min 3xy sama dengan 3x. ya. Nah, baru pisahkan y-nya. Keluarkan y-nya. Jadi fx-nya sama dengan apa? Min 3x per 3x min 1. Iya, ya. Min 3x per 3x min 1. Jadi bagaimana kita melihat ciri-ciri ini fungsi atau bukan dari suatu persamaan? Bisa nggak? Jadi dilihat ya, kalau tidak ada y kuadrat dalam persamaan itu, ya berarti dia fungsi. Kalau ada y kuadrat itu bukan fungsi. Jadi seperti itu aja, ya. Baru cari y atau fx-nya apa. Oke? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Kan kata Ibu tadi kan kalau dia fungsi berarti y kuadrat itu kan nggak fungsi. Nah, Yang- kalau dia Yang tidak ada y kuadratnya. Yang tidak ada y kuadrat. Oh ya, ngerti, Bu, ya. Ya. Makasih, Bu. Oke? Izin bertanya boleh? Ada lagi? Apa? Izin bertanya. Ya, silakan. Yang boleh slide sebelumnya? Apa, Renaldo? Boleh lihat slide sebelumnya? Slide sebelumnya. Yang ini ya? Bukan? Iya, Bu. Yang ini? Ya, Ya. yang itu kan pertama kali kan, Bu, yang 3x itu ke ruas kanan kan, Bu. Jadi 4 min 3x kan, Bu. Yang B ya? Iya, Renaldo. iya. Yang B? Iya. Ya. Pertama kan yang 3x kan pindah ruas, Bu, ke yang sebelah kanan kan, Bu. Jadi 4 min 3x. Ya. Terus 4 min 3x ya. Ya, Bu. Terus x ya tambah y itu karena ada y-nya jadi Putus, Renaldo, saya nggak jelas. Yang lain dengarnya putus-putus nggak? Iya, Bu. Iya. Coba di chat aja. Atau coba ulang, Renaldo. Pertama pindahkan ya 3x ke ruas kanan ya. Ya, jadi 4 Jadi, min 3x kan, Bu. Ya, Terus, 4 min 3x. Yang sebelah kiri kan tinggal x-nya tambah y, Bu. Kan karena ada y sama, jadinya y dikuatkan jadi x tambah 1 dalam kurung kan, Bu. Itu y. Benar. Terus yang Ya, x tambah 1. ya, Bu. Terus 4 Ya. min 3x itu dibagi sama x tambah 1 ya. Duh, nggak kedengaran. Jadi gini ya, yang B ya. Yang B, x, y plus y di ruas kiri ya. Jadi di ruas kiri hanya ada, jadi 3x ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi xy plus y sama dengan 4 min 3x ya.
Nah, keluarkan variabel Y. Y jadi dalam kurung X plus 1 ya. X plus 1 sama dengan 4 min 3X. Maka Y sama dengan, pencet ya. Maka Y sama dengan 4 min 3X per X plus 1. Seperti itu, mencari Y-nya atau fx-nya. Kasih. Paham, Reynaldo? Paham, makasih, Bu. Kalau Reynaldo tadi seperti apa coba? Sama kayak ibu tadi, Bu. Cuma nanya aja cara. Reynaldo? Halo. Halo. Tes, tes. Halo. Yuk, halo. Tes. Halo, Reynaldo ya? Iya, Bu. Tes. Sama, Bu. Kayak ibu tadi, Bu. Cuman mau konfirmasi. Ya, jadi Y sama dengan 4 min 3X per X plus 1. Ya. Karena tadi yang di sebelah kirinya X-nya tambah Y, karena ada Y yang sama, jadi dikeluarkan, Bu, ya? Ya, ya. Untuk Tambah 1, Bu. Terus ya. dibagi, ya, terus kanan. Ya. Oh, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain bisa menentukan Y atau fx-nya ini? Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. ya. Oke. Nah, kalau ini seperti apa? Yang C. Jadi untuk menghilangkan akar, ya, kita kuadratkan masing-masing. Jadi X kuadrat sama dengan 3Y plus 1. Nah, plus 1 ini pindah ruas kiri. Berarti ruas kanan itu yang tersisa 3Y. Sama dengan X min 1. Berarti Y sama dengan X min 1 per 3. Ya, X kuadrat ya, sorry. X kuadrat min 1 per 3 ya. Sudah dikuadratkan tadi. Seperti itu. Kalau ini yang D tadi kalikan dulu penyebut ini dengan 3X ya. Sehingga ruas kiri itu 3XY plus 3X sama dengan Y. Nah, gabungkan variabel Y. Ya. 3XY min Y sama dengan min 3X ya. Atau Y min 3X sama dengan 3X ya. Nah, keluarkan variabel Y-nya ya. Berarti Y sama dengan Y buka kurung 3X minus 1 sama dengan min 3X. Maka Y sama dengan min 3X per 3X min 1. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Suatu fungsi disebut fungsi genap jika memenuhi f min a sama dengan fa ya, atau f min x sama dengan fx ya. Maka grafiknya jika digambarkan itu akan simetri terhadap sumbu y ya. Jadi ini gambar grafik fungsi genap. Dia simetri terhadap sumbu y. Ya. Syaratnya f min a atau f min x sama dengan fx ya. Fungsi f disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx atau f min a sama dengan min fa ya. Jika digambarkan grafiknya, dia akan simetri terhadap titik asal. Simetri terhadap titik asal ya. Bagaimana ciri-ciri grafik yang simetri terhadap titik asal? Titik asal itu titik pusat koordinat ini ya. Nah, ciri-cirinya ya, misalnya di sini ada contoh fx sama dengan x pangkat 3 ya. Fx sama dengan x pangkat 3 itu adalah fungsi ganjil ya. Kalau x-nya 1, x-nya 1, y-nya berapa? Untuk fx sama dengan x pangkat 3. X-nya 1, y-nya 1 ya. X-nya 2, y-nya berapa? 8. X-nya 3, y-nya berapa? 27. Nah, nggak usah dicari lagi untuk X-nya min 1, min 2, min 3. Sama nilainya, hanya beda tandanya saja ya. Kalau X-nya min 1, dia y-nya minus 1. X-nya min 2, y-nya min 8 ya. X-nya min 3, y-nya min 27. Itulah ciri-ciri grafik yang simetri terhadap titik asal. Ya. Untuk X sama dengan contohnya itu di situ fx sama dengan x pangkat 3. Jadi kalau x-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 8, x-nya 3, y-nya 27, maka minusnya untuk min 1, min 2, min 3 nilainya sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Kalau x sama dengan 1 positif ya, positif 1, maka x minus 1 dia minus 1. X2 pangkat 3 itu 8, maka x min 2 itu min 8.
ciri-ciri grafik yang simetri terhadap titik asal ya. Jadi syaratnya fungsi ganjil ya itu dia f min a atau f min x sama dengan min fx, syaratnya itu dikatakan fungsi ganjil ya. Nah, lihat di sini, apakah fungsi-fungsi berikut ini ada a, b, c ya atau fx, gx, hx ini merupakan fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya? Coba kita lihat fx yang a, fx sama dengan x kuadrat minus 2. Coba cari f min x. Kalau f min x sama dengan apa? Gantikan variabel x-nya dengan min x. Jadi min x kuadrat min 2. F min x-nya. F min x sama dengan x kuadrat min 2. Min fx. Min fx-nya apa? Berarti min dikalikan dengan fx. Ya. Min, buka kurung, kalikan dengan x kuadrat min 2. Berarti min x kuadrat plus 2. Nah, yang mana yang sama? Apakah fx sama dengan f min x atau f min x sama dengan min fx? Yang A. Yang mana yang sama hasilnya? Halo? Termasuk fungsi genap ini, Bu. Min fx. Fungsi genap. Kenapa? Karena f min x sama dengan fx ya. Iya, F Bu. min, ya, f min x coba lihat. F min x-nya apa? Min x dikuadratkan. X kuadrat min 2 sama dengan fx, berarti x kuadrat min 2. Sedangkan dengan min fx tadi berbeda ya. Min dikalikan dengan fx itu hasilnya min x kuadrat plus 2. Jadi ini yang A itu fungsi genap. Yang B, apakah fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan keduanya? Yang mana sama? Yang sama. Apakah G min X sama dengan GX atau G min X sama dengan min GX? Yang B, fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan keduanya? Fungsi ganjil, Bu. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil berarti apa hasilnya? Kalau G min X sama dengan apa? G min X. Min gx. Ya, G min X hasilnya apa? Kalau G min X sama dengan, berarti buka kurung, min X, pangkatkan 3. Min 2 dikali, buka kurung, min X. Hasilnya apa berarti? Min X pangkat 3 plus 2X. Plus 2x. Ya, plus 2X. Sedangkan min GX, coba. Min dikalikan dengan GX ini. Berarti min, buka kurung, kalikan dengan X pangkat 3 min 2X. Berarti min X pangkat 3 plus 2X. Ya, berarti sama. G min X sama dengan min GX. Maka ini disebut dengan fungsi ganjil. Kalau dia digambarkan, grafiknya simetri terhadap titik asal. Yang sedangkan yang A tadi, grafiknya simetri dengan sumbu Y ya. Fungsi genap itu grafiknya simetri dengan sumbu Y. Yang C, fungsi genap, fungsi ganjil, atau bukan keduanya? Coba H-min X sama dengan apa kalau H-min X? Hasilnya. 2 per min x min 2 1. per minus 2. 2 per min X min 1 ya. 2 per min X min 1. Kalau min HX, min, buka kurung kalikan di sini. Min x plus 1. Min HX berarti apa? Min HX berarti 2 per min X plus 1 ya. 2 per min X plus 1. Nah, apakah HX sama dengan H min X? Sama nggak? HX sama nggak dengan H min X? Halo? Tidak, Bu. Tidak. Apakah H min X sama dengan min HX? Iya, Bu. H min X sama nggak dengan min HX? Sama. H
H-X tadi ya, H-X tadi 2 per min X min 1 ya. Kalau min HX ya, min HX, minnya kita kalikan ke bawah saja. Min ya, min HX. Berarti 2 per min X plus 1. Tidak, Bu. Ya, Bu. Jadi, fungsi apa ini? Tidak keduanya. Bukan fungsi. Ya, bukan fungsi genap dan juga bukan fungsi ganjil ya. Ya. Jadi yang A tadi itu fungsi genap, yang B itu fungsi ganjil, yang C itu bukan fungsi genap dan juga bukan fungsi ganjil. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak menentukan fungsi genap, fungsi ganjil? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Halo? Oke, sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Dua fungsi khusus ya, yaitu fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi nilai mutlak, lambangnya ya, nilai mutlak ya, nilai mutlak X. Gambar grafiknya ya, kalau nilai mutlak 0, dipetakan ke 0. X-nya 1, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Nilai mutlak 1, 1 ya. X-nya 2, berarti Y-nya 2. X-nya 3 ya, gantikan 3 di sini, 3, Y-nya 3. X-nya min 1, min 1 berarti Y-nya positif 1. X-nya min 2, Y-nya positif 2 ya, dipetakan ke 2. X-nya min 3, maka Y-nya dipetakan ke 3. Gambarkan grafiknya, hubungkan ya. Nah, ini grafik fungsi nilai mutlak ya. Jadi seperti ini. Satunya lagi fungsi bilangan bulat terbesar ya. Apa itu? Nah, hampir mirip lambangnya, tapi garisnya ada 2 ya. Garis 2 seperti ini. Ini fungsi bilangan bulat terbesar dari X namanya. Fungsi bilangan bulat terbesar dari X. Yaitu bilangan bulat bilangan bulat terbesar yang lebih kecil tapi ya. Jadi bilangan namanya fungsi bilangan bulat terbesar, tetapi yang diambil itu bilangan bulat yang lebih kecil. Kalau X-nya itu bukan bilangan bulat ya. Misalnya X-nya desimal, itu yang diambil itu bilangan bulat yang lebih kecil. Atau X-nya pecahan ya. Pecahan atau desimal. Tetapi kalau X-nya sudah bilangan bulat, berarti bilangan bulat itu sendiri sama dengan X. Kita lihat contohnya. Bilangan bulat terbesar dari setengah 0,5, 1/2 atau 0,5. Yang diambil bilangan bulat yang lebih kecil dari bilangan tersebut. Berapa berarti? Kalau X-nya 0,5? 0. Ya. Bilangan bulat yang lebih kecil dari bilangan itu. Kalau dia bukan bilangan, kalau X-nya bukan bilangan bulat ya. X-nya misalnya 0,75 atau 3/4. Berarti fungsi bilangan bulat terbesarnya berapa? 0 ya. X-nya 1,5. X-nya 1,5 dipetakan ke berapa Y-nya? 1. 1 ya. Karena bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,5 itu 1 ya. X-nya 1,99 di sini. X-nya 1,99 dipetakan ke Y berapa? 1. 1. X-nya 1,99 dipetakan ke Y-nya 1 ya. Kalau X-nya min 1,5, X-nya min 1,5 dipetakan ke berapa? Berapa? Min 2. Min 2. Bilangan bulat yang lebih kecil dari min 1,5 ya di sini. X-nya min 1,5 itu di sini. Min 1,5 dipetakan ke min 2. Bukan ke min 1 ya. Karena bilangan bulat yang lebih kecil dari min 1,5 itu min 2. Paham? Ya. Misalnya X-nya min 2,5 dipetakan ke berapa? Min 3. Min 3. Nah, ke min 3. Maka di sini yang dihitamkan. Ya. Kalau X-nya min 3, X-nya min 3 dipetakan ke berapa?
Min 3. Min 3 itu sendiri ya. Jadi di sini definisinya itu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X. Sama dengan jika X-nya sudah bilangan bulat ya. Kalau X-nya 4 dipetakan ke 4 bukan ke 3 ya. Di sini ada bulat kosong. Ini bulatan kosong ini sama seperti kurung biasa ya. Sedangkan bulat dihitamkan itu sama dengan kurung siku pada himpunan penyelesaian atau penulisan selang ya. Penulisan selang dari suatu pertidaksamaan. Jadi bulat di situ kurung biasa, sedangkan bulatan kosong ini ya, bulatan kosong itu kurung biasa, bulatan hitam ini kurungnya kurung siku. Artinya di sini 2 termasuk ya. Di sini untuk yang di sini, untuk ring ini 2 termasuk, 3 tidak. Jadi kalau kita tuliskan selang ya, kurung siku 2, 3 kurung biasa. Untuk yang ini. Kalau penulisan selang ya. Jadi untuk X2 dipetakan ke 2 bukan ke 1, di sini kurung biasa. Untuk X sama dengan 3, fungsi bilangan bulat terbesarnya dia 3, bukan 2. Bulatan kosong di sini. Untuk X, ya fungsi bilangan bulat terbesar dari 4, itu dipetakan ke 4, di atasnya dihitamkan. Bukan ke 3. Ya, bulatan kosong. Jadi penggambaran grafik himpunan, ya fungsi bilangan bulat terbesar dari X itu seperti ini grafiknya. Ya, grafiknya tidak kontinu di sini. Ya, karena dia ada lompatan ya satu sama lain di sini. Ada lompatan ya. Oke, paham? Menggambar grafik fungsi bilangan bulat terbesar dari X? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi konstan ya. Fx sama dengan K itu fungsi konstan. Misalnya Y sama dengan 2 ya. Grafik Y sama dengan 2 seperti apa? Ini grafik garis Y sama dengan 2. Ini titik Y sama dengan 2, tariklah garis. Ya, horizontal. Ya, yang melewati Y sama dengan 2. Ini. Nah, ini fungsi konstan namanya. Jadi Fx atau Y sama dengan K itu fungsi konstan. Y sama dengan 3 ya. Ya, ini garis Y sama dengan 3 disebut fungsi konstan. Y sama dengan 1. Tarik garis ya. Itu fungsi konstan. Nah, fungsi konstan gradiennya seperti apa? Berapa gradiennya? 0 ya. Oke, benar ya. Jadi kalau Y sama dengan minus 1, di sini di bawah grafik Y sama dengan minus 1. Garisnya horizontal ya. Nah, kalau garis gambar grafik ya, garis Y sama dengan X ya. Sekarang X sama dengan 1. X sama dengan 1 vertikal. Ini X sama dengan 1, tariklah garis ya, sepanjang ini. Yang melalui X sama dengan 1 itu YX sama dengan 1 ya. X sama dengan 2, X sama dengan 3 ya. X sama dengan minus 1 di sebelah kiri berarti garis vertikal. X sama dengan min 2 ya. Kalau garis vertikal masih ingat nggak gradiennya? Seperti apa? Gradiennya berapa nilainya? Hingga. Terhingga. Oke, masih ingat ya berarti ya. Selanjutnya fungsi identitas. Ya, jika Y sama dengan X atau Fx sama dengan X itu fungsi identitas. Ya, kalau X-nya minus 1, maka Y-nya minus 1. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2 ya dipetakan ke 2. X-nya 3 dipetakan ke 3. X-nya 4 dipetakan ke 4. Ini fungsi identitas. Grafiknya seperti itu. Jadi seperti halnya bilangan ya, ada operasi juga pada fungsi ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat ya. Jadi F plus GX berarti jumlahkan saja fungsi Fx dan Gx dijumlahkan. Jika bisa disederhanakan ya. Jika tidak bisa, biarlah bentuknya seperti itu. Ya. F min G kurangkan, F kali G ya kalikan, F bagi G ya dibagi. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Jika tidak bisa, biar bentuknya seperti itu. Pangkat P, artinya apa? Fx dipangkatkan P, ya. Itu pangkat operasi pada fungsi, ya. Contoh, Fx, bentar ya. Nggak kelihatan ya. Contoh Fx sama dengan akar 4 dari X plus 1 ya, sedangkan Gx-nya akar 9 min X kuadrat dengan masing-masing daerah asal alamiahnya. Ini daerah asal alamiah untuk Fx itu buka kurung siku min 1, mata hingga. Artinya min 1 termasuk ya, termasuk dalam himpunan penyelesaian untuk daerah asalnya.
Sedangkan untuk GX, daerah asal alamiahnya min 3 sampai 3. Ya. Tentukan F plus G, F min G, ya, F kali G, F dibagi G, dan F pangkat 5. Ya. Penyelesaiannya, F tambah G, berarti tambahkan Fx-nya akar 4 dari X plus 1, plus Gx-nya akar 9 min X kuadrat. Maka daerah asal alamiahnya, ya, buka kurung siku, min 1,3, ya, tutup kurung siku. Kenapa di sini min 3, di sini nggak masuk? Sedangkan min 3 itu kan sebelah kiri, ya, ke sini, ya, masih melebar ke sebelah kiri daerah asalnya. Min 3 ini tidak termasuk dalam daerah asal alamiah untuk penjumlahan F tambah G ini. Kenapa? Coba. Ada yang tahu? Ya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi di sini, ya. Untuk kalau kita masukkan ke fungsi F, ya. Ke fungsi F. Di sini misalnya min 3 tambah 1, min 2, ya. Akar 4 dari min 2 imajiner, ya. Maka di sini daerah asalnya itu dari min 1 sampai ke 3. Sedangkan min 3 di sini nggak masuk. Min 2, min 3 nggak masuk. Padahal min 3, min 2 tadi di sini merupakan bagian dari daerah asal alamiah untuk fungsi G, ya. Tetapi pada saat dia operasi penjumlahan, dibatasi lagi daerah asal alamiahnya. Dari mana? Dari min 1 sampai 3 saja di sini. Begitu juga F min G, ya. F min G tinggal kurangkan. Ya, karena di sini F dikurang G tidak bisa disederhanakan lagi, biarlah bentuknya seperti ini. F min G. F kali G, ya. Jika tidak bisa disederhanakan, biarkan bentuknya seperti itu. F dibagi G. Sedangkan F pangkat 5 artinya apa? Fx dipangkatkan 5, ya. Fx dipangkatkan 5, ini di sini x plus 1 pangkat 1/4. 1/4 dipangkatkan 5, berarti 5/4. X plus 1 pangkat 5/4. Daerah asal alamiahnya untuk F saja, lihat pada fungsi F. Dari min 1 sampai ke tak terhingga. Ini daerah asal alamiahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk operasi penjumlahan? Halo? Belum, Bu. Lanjut ya, oke, lanjut. Komposit, ya, atau komposisi fungsi. Fungsi komposit atau komposisi fungsi. Perhatikan dua buah fungsi, ya, ada fx, yaitu x min 3/2, ada gx akar x. Apa itu g bundaran f? Artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g, ya. Kalau g bundaran fx, fungsi f ini kita masukkan ke fungsi g, artinya seluruh variabel x di fungsi g itu gantikan dengan x min 3/2, ya. Masukkan ke fungsi gx, berarti hasilnya akar x min 3/2. Bagaimana kalau f bundaran g? F bundaran G, artinya G, fungsi G, kita masukkan ke fungsi F. Ya. Gantikan variabel X pada fungsi F itu dengan GX. Ya, gantikan. Berarti F bundaran GX, yaitu akar X, ya, akar X min 3/2. Jadi beda, ya, G bundaran F dengan F bundaran GX. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk komposit atau komposisi fungsi? Nggak ada, Bu. Belum ada, ya? Lanjut, ya. Oke. Nah, kalau di sini kebalikannya yang ditanya, tentukan fungsi asalnya, ya, fx dan gx jika diketahui bahwa px itu adalah hasil komposit dari f bundaran g. Ya. F bundaran g-nya diketahui, yaitu 2 per x pangkat 2 plus x plus 1 pangkat 3, ya. Yang ditanya fx dan gx-nya. Ya. Maka gx-nya apa? Gx-nya adalah x kuadrat plus x plus 1. Ya, sedangkan fx-nya apa? 2 per x pangkat 3. Kenapa, ya? Karena f bundaran g kan artinya gx kita masukkan ke fungsi f. Ya. Kalau gx ini kita gantikan, kita masukkan x, ya. Jadi x adalah variabel pada fungsi f, itu digantikan dengan fungsi g, ya. Maka hasilnya
2 per, buka kurung di sini, X kuadrat plus X plus 1 pangkat 3. Sama hasilnya ini. Jadi seperti itu, mencari GX dan FX ya. PX sama dengan log X pangkat 3 plus 3X ya. Maka GX-nya apa? GX-nya adalah X pangkat 3 plus 3X, sedangkan FX-nya apa? Log X. Karena kalau ini, variabel X ini digantikan dengan GX ya, hasilnya log buka kurung X pangkat 3 plus 3X. Ya. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya translasi. Ya, translasi. Translasi dari fungsi ya ini ya. Translasi dari fungsi. Grafik fungsi fx sama dengan x min p kuadrat ya, di mana p itu ya, merupakan hasil pergeseran atau translasi grafik fx sama dengan x kuadrat. Jadi ini fungsi asalnya x kuadrat ya, ditranslasi ke x min p pangkat 2 ya. Maka x min p pangkat 2 itu adalah translasi dari x kuadrat yang digeser ya, dia di sini. Kalau dia di sini minus, berarti dia digeser ke kanan sebanyak p satuan. Ya. Fungsi asalnya adalah atau ini ya. Ya, fungsi asalnya fx-nya sebelum digeser itu x kuadrat. Maka fx sama dengan x min p kuadrat itu ditranslasi sebanyak p satuan ke kanan. Kalau dia di sini positif, artinya grafik x kuadrat itu digeser ke kiri sebanyak p satuan. Ya, contoh, kita lihat contohnya. Y sama dengan x min 2 kuadrat. Ini adalah hasil translasi dari fungsi x kuadrat yang digeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Kalau dia minus di sini ke kanan, digeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Grafiknya sama persis dengan x kuadrat. Ya. Grafik x kuadrat itu kalau x-nya 0, y-nya 0, x-nya minus 1, positif 1 ya, x-nya min 2 kuadrat 4 ya, x-nya min 3 kuadrat 9 ya. X-nya 1, x-nya 2, 4 ya. Jadi yang tadi puncaknya di 0,0 bergeser 2 satuan ke kanan. Hasil translasinya puncaknya di 2,0. Paham? Paham ya? Nah, kalau fx-nya ya, misalnya fx-nya itu x kuadrat plus p di sini. X kuadrat plus p itu digeser ke atas sebanyak p satuan. Misalnya gx ya, gx sama dengan x kuadrat plus 3. Oke ya. Misalnya gx sama dengan x kuadrat plus 3 ya. Jadi x kuadrat plus 3 itu hasil translasi dari fungsi x kuadrat. Yang digeser kemana? Digeser kemana? Ada yang tahu? Atas. Ke atas, benar. Ya. X kuadrat plus 3 itu digeser ke atas sampai puncaknya di 0,0. Maka bergeser kemana puncak parabolanya? 3,0. Halo, 3,0. 3,0. Kalau 3,0 itu di mana posisinya? 0,3, Bu. 0,3. 0,3. Ya. X-nya 0, Y-nya 3 ke atas. Puncaknya. Ke atas. Paham? Paham. Ya. Kalau misalnya fx-nya, fx sama dengan x kuadrat min 5. X kuadrat min 5. Puncaknya di mana? 0,5. 0,5. Ya. Berarti kalau fx sama dengan x kuadrat min 5,
itu translasi dari fungsi X kuadrat digeser ke bawah sebanyak 5 satuan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, misalnya GX. GX sama dengan X min 1 kuadrat plus 2. X min 1 kuadrat plus 2. Puncak parabolanya di mana? Berapa, Bu, tadi, Bu? X min 1, ya, buka kurung, X min 1 kuadrat plus 2. Geser ke kiri ya? Min 1 tadi kata saya kemana? Kanan. Ke Kanan. kanan. Sebanyak berapa satuan digeser? 1. 1. Plus 2 digeser kemana? Kiri, Bu. Kanan. Bukan, plus 2 yang di luar. Jadi tadi X min 1 kuadrat plus 2. Oh, ke atas. Ke mana? Kiri, Bu. Coba. Buat dulu. GX buat persamanya. Ya, buat fungsinya. GX sama dengan, buka kurung, X min 1 tutup kurung, kuadrat, plus 2. Puncaknya di mana? 1,2. Iya benar, 1,2. Ya, digeser 1 satuan ke kanan, ke atas 2 satuan. Yang tadi puncak parabola X kuadrat itu di 0,0, ya. Sekarang translasinya di puncaknya berubah menjadi 1,2. Paham? Yang lain? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Kita lihat contoh berikutnya. Ya. Y sama dengan, nggak kelihatan soalnya. Y sama dengan X min 2 kuadrat, ya. Dan digeser 2 satuan ke kanan, ya. Kalau Y sama dengan X min 2 kuadrat min 5, berarti bergeser ke kanan 2 satuan, min yang satunya, yang di luar fungsi, itu ke bawah. Ke bawah 5 satuan. Tadi puncaknya di 0,0, ya. Berubah, ditranslasi ke 2,5 puncaknya. Gambarnya sama persis dengan fungsi X kuadrat. Gambarnya sama persis. Hanya posisinya saja yang berubah. Ya. Posisinya sekarang berubah menjadi apa? 2,5 untuk Y sama dengan X min 2 kuadrat min 5. Ini merupakan hasil translasi dari fungsi X kuadrat. Digeser 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Jadi puncaknya, puncak parabolanya, ya, berubah menjadi 2,5 di sini. Ya. Ini contoh berikutnya. Ya. Fx sama dengan X plus 3 kuadrat min 2. Ya. X plus 3 kuadrat min 2. Berarti bergeser ke kiri ini. Plus di sini, di dalam fungsi itu digeser ke kiri, artinya, ya, 3 satuan. Min di luar fungsinya itu ke bawah 2 satuan. Maka fungsi Fx sama dengan X plus 3 kuadrat min 2 itu hasil translasi dari fungsi X kuadrat, ya, yang digeser ke kiri 3 satuan, ke bawah 2 satuan. Puncaknya berarti di mana? Min 3, min 2. Iya, min 3, min 2. Min 3, min 2. Paham? Paham, ya? Jadi dia kalau positif di dalam fungsinya itu digeser ke kiri, ya. Kalau negatif itu geser ke kanan. Kalau di luar fungsinya, kalau dia positif ke atas, kalau dia min ke bawah. Oke. Coba catat contoh misalnya. GX
buat ya. Gx sama dengan buka kurung X min 1 pangkat 3 X min 1 pangkat 3 plus 2. Itu adalah hasil translasi ya dari fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah x pangkat 3. Fx sama x pangkat 3. Berarti bergeser kemana itu? Min 1,2. Min 1 plus 2. Kiri atas. Kanan atas, Bu. Kemana? Kiri min 1 plus 2. Kanan atas. Kiri atas, Bu. Kiri atas. Benar nggak? Iya. Min 1,2. Kanan pangkat 3 ya. X ya. Gx sama dengan x min 1 buka kurung ya, buka kurung x min 1 pangkat 3 ya plus 2. X min 1 tutup kurung pangkat 3 plus 2. Bergeser kemana berarti? Kiri, Bu. Hasil translasi dari fungsi x pangkat 3. Kanan atas. Kanan? Kanan atas. Kanan ke berapa satuan? Ke 3 satuan. Satu satuan, Bu. 1 ya. Ke Ya. kanan 1 satuan, ke atas 2. 2 satuan. Yang tadinya ya untuk kurva x pangkat 3, titik koordinat 0,0 itu bergeser kemana berarti? Untuk titik 0,0 pada fungsi x pangkat 3, setelah ditranslasi bergeser kemana? Koordinatnya. Yang tadinya 0,0. 1,2. Iya, 1,2 benar. Paham ya? Jadi Paham, Bu. pun pangkatnya beda sama juga, Bu. Sama. Pokoknya untuk seluruh fungsi tapi ya, yang merupakan fungsi. Sama. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin Bu. Ya. Jadi silakan. kalau pangkatnya tuh nggak terlalu berpengaruh Bu, ya? Jadi tidak. Misalnya x pangkat 4. Boleh juga. Misalnya ada fungsi ya. Fx sama dengan x pangkat 4. Fx sama dengan x pangkat 4 ya. Sedangkan Gx adalah hasil translasi dari fungsi x pangkat 4 ya. Di mana fungsi Gx sama dengan x min 2 pangkat 4 ya, buka kurung ya. Buka kurung x min 2 tutup kurung pangkat 4 ya. Misalnya plus 1. Ya. Buka kurung Gx ya di sini ya. Gx sama dengan x buka kurung x min 2 dipangkatkan 4 ditambah 1. Berarti itu hasil translasi dari fungsi x pangkat 4. Yang bergeser kemana coba? 2,1. Iya, 2,1 ya. Jadi x-nya jadi bergeser 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, untuk seluruh fungsi ya, tapi ya. Untuk fungsi. Contoh ini, fungsi nilai mutlak ya. Ini adalah fungsi y sama dengan nilai mutlak x ya. Kalau y sama dengan nilai mutlak x min 3, artinya digeser 3 satuan ke kanan. Gambarnya sama persis dengan nilai mutlak x. Tapi digeser ke kanan 3 satuan. Ya. Untuk y sama dengan nilai mutlak x plus 2. Nilai mutlak x plus 2. Berarti digeser kemana? Ke atas 2 satuan. Sama persis dengan nilai mutlak x. Hanya digeser 2 satuan ke atas. Ya. Untuk nilai mutlak x min 3 plus 2, berarti digeser ke kanan 3 satuan, ke atas 2 satuan. Gambarnya sama persis dengan yang pertama tadi. Gambarnya sama dengan ini.
hanya bergeser 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ya, yang tadinya di 0,0 itu berubah menjadi di titik koordinatnya di 3,2. Paham? Oke. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, lanjut ya. Fungsi trigonometri ya. Awal sudah ya kita ini nih ya, sin, bahwa kalau sin itu sin demi ya, depan pemiring ya. Kalau cos sami ya, samping pemiring, cos sami, sampingnya, samping sudut. Tanda depan per samping. Sudut-sudut istimewa ya, jangan lupa ya. Sudut-sudut istimewa ini ya, harus sudah paham semua ya. Sin 0, 0 ya. Kalau sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Cos kebalikan dari sinus. Cara menggunakannya seperti itu aja. Ya, kalau cos kebalikan dari sinus. Kalau cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3 ya, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90, 0. Kalau lupa tangan, bagi saja sin dibagi cos ya. Tangan 30 berarti sin 30 bagi cos 30, 0 per 1, 0. Tangan 45 berarti tangan 45 berapa? Sin 45. Iya, sin 45 bagi cos 45, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Tangan 30, sin 30 setengah dibagi cos ya, setengah dibagi setengah. Tinggal seperakar 3 ya. Seperakar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3 ya. Tangan 60 bagi aja sin bagi cos ya, setengah akar 3 dibagi setengah jadi akar 3. Tangan 90 1 per 0 tidak terdefinisi ya. Jangan lupa ya. Kalau cos itu kebalikan dari sin ya. Sin 0 setengah akar 2 setengah akar 3 ya, 1. Kalau tangan sin bagi cos. Perhatikan gambar lingkaran ya. Ini lingkaran dengan pusat, titik pusatnya di 0,0 ya, jadi 1 ya. Sudut T, posisi P ya, X, Y di sini. Posisi titik koordinat P itu di X, Y. Sudut T positif dihitung berdasarkan arah yang berlawanan jarum jam ya. Ini T positif. Kalau dia searah jarum jam, sudutnya negatif ya. Sudut T, andaikan di sini T. Kalau sin demi tadi, demi sin T sama dengan apa? Depannya Y, permiringnya berapa? 1. Karena jadi lingkarannya 1 ya. Sin T sama dengan Y. Ya, berarti Y sama dengan sin T ya. Cos T, cos sami, sampingnya X, samping permiring X per 1. Ya, cos T sama dengan X ya. Tadi persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 jadi 1. Maka persamaan lingkarannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat ya. 1 kuadrat 1. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. X-nya tadi apa? Cos T. Gantikan X dengan cos T. Berarti cos kuadrat T plus Y-nya gantikan dengan sin T, sin kuadrat T. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu sama dengan 1. Rumus identitas ya untuk trigonometri. Sudut T plus 2pi dan T itu menunjukkan posisi titik P yang sama. Iya, jelas ya. Posisi titik P yang sama. Kalau T plus 2pi. Karena 2pi itu satu kali lingkaran, satu putaran. Ya, satu putaran. Jadi sudut T plus 2pi dan T itu menunjukkan posisi yang sama. Sehingga ya, sin T plus 2pi itu sama dengan sin T. Jadi misalnya sin 90 itu sama dengan sin 90 ditambah 360. Posisinya sama. Cos T plus 2pi itu sama dengan cos T. Nah, sin min T sama dengan min sin T. Masih ingat nggak? Tadi fungsinya. Kalau sin itu fungsi genap atau fungsi ganjil?
sin min T sama dengan min sin T. F min X sama dengan min Fx. Fungsi apa? Ganjil. F min X sama dengan min Fx. Fungsi Ganjil. genap, ganjil? Ganjil. Ganjil. Cos min X sama dengan cos X. Genap. Fungsi Genap. genap. Tangan min X sama dengan min tangan X. Ganjil. Sin dan tangan itu fungsi ganjil, sedangkan itu fungsi genap, ya. Coba kita coba sin min 30 misalnya. Sin min 30 derajat berapa? Setengah. Berapa? Sin min 30? Setengah. Halo. Berapa? Hah? Min 30 di mana? Kuadran 4 sini ya. Min 30 itu di sini. Ini kan mol. Mol ke sini berarti min 30. All sin tangan cos. All kuadran 1 yang positif, di sini sin saja yang positif, di sini tangan saja yang positif, di sini cosinus yang positif. Maka sin min 30 nilainya berapa? Berapa? Min 1/2. Iya, min setengah. Ya, ada minusnya. Min sin 30 berarti? Min sin 30. Min dikalikan sin 30. Sin 30 tadi berapa? Min 1/2. Setengah. Setengah. Jadi sin min 30 hasilnya min setengah. Min sin 30 hasilnya? Min setengah. Min setengah. Ya, seperti itu. Sin min 45. Berapa sin min 45? 1/2 akar 2. Ya, min setengah akar 2. Min setengah akar 2. Min sin 45. Min setengah. Min 1/2 akar 2. Ya, min 1/2 akar 2. Ya. Jadi sin min T sama dengan min sin T. Cos min T, coba. Cos min T. Cos min 60. Cos min 60. Min 1/2. Min 1/2. Cos 60. 1/2. 2/2. Jadi cos min 60 sama dengan cos 60. Fungsi genap. Tangan min 45. No. Min 1. Berapa? Minus 1 ya. Min tangan 45. Minus 1. 1 ya. Jadi ini fungsi ganjil. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi gambar grafiknya ya. Sinus itu fungsi ganjil ya, simetri terhadap titik asal, pusat koordinat ya. Tangan juga simetri terhadap titik asal, titik pusat koordinat ya. Sedangkan kosinus itu simetri terhadap sumbu Y ya, fungsinya fungsi ganjil. Grafiknya simetri terhadap sumbu Y. Ya. Ini kesamaan, sama trigonometri ya. Sin min X, min sin X, cos min X, cos X ya. Tangan min X, min tangan X. Coba ini misalnya sin di sini ya. Sin pi/2 min 30 sama dengan cos berapa berarti? Sama ini lihat, sama ini. Sin pi/2 min X sama dengan cos X. 30. Iya, ya, cos 30. Berarti sin 60 ya, pi/2 min 30, 60. Sin 60 sama dengan cos 30 ya. Cos di sini. Cos 30. Cos 30 sama dengan sin? Sin berapa? 60. 60 ya. 60. Tangan 30 sama tangan? Tangan 30 sama dengan kalau tangan? 60 ya. Tangan 30 itu sama dengan kotangan 60 ya. Jadi tangan pi/2 min X sama dengan kotangan X ya. 1 plus tangan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat. Ini bisa dicari ya, gantikan tangannya saja. Tangan dengan sin kuadrat
per cos kuadrat ya. Samakan penyebutnya cos kuadrat ya. Cos kuadrat berarti di sini cos kuadrat plus sin kuadrat per cos kuadrat. Cos kuadrat plus sin kuadrat tadi rumus identitas 1 ya. 1 per cos kuadrat, sepercos. Sepercos itu apa? Sepercosinus. Kan. Apa? Secant. Ya, sekan. Maka sepercos kuadrat itu sekan kuadrat. Sepersin? Secant. Kosekan ya. Sepertangan? Tangan. Kotangan ya. Karena sepertangan berarti sepersin per cos. Itu sama dengan cos persin ya. Cos persin adalah kotangan ya. Sin X plus Y, cos X plus Y ya, sin 2X, 2 sin X, cos 2X, ada 3 rumus ya. Cos kuadrat min sin kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, 1 min 2 sin kuadrat. Tangan X plus Y ya, tangan X plus tangan Y per 1 min, tangan X kali tangan Y. Berarti kalau tangan X min Y, kalau tangan berkurung X min Y, rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Tangan X min tangan Y per 1 plus tangan X kali tangan Y. Iya, ya. Tangan X min tangan Y per 1 plus tangan X kali tangan Y, ya. Harus diingat ini, kesamaan-kesamaan trigonometri. Nah, ini selanjutnya ya. Harus paham ini, karena nanti ada fungsi ini ya, integral dari fungsi trigonometri ya. Ini menggunakan rumus-rumus yang ada ini. Ada beberapa macam. Ada banyak, ada 5 jenis ya fungsi trigonometri. Sudut yang berpadanan terhadap satu putaran ya. Jadi satu putaran itu dalam derajat 360 derajat ya. Itu sepadan dengan 2 pi radian ya. Sehingga 180 derajat itu sama dengan pi radian. Jadi kalau satu derajat mencarinya seperti apa di sini? Kita mau ubah menjadi pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 ya cara mencarinya. 1 derajat itu sama dengan pi per 180, hasilnya 0,0174533 radian. Ya, pi dibagi 180. Kalau mencari 1 radian, berarti pi ini pindah aja ke ruas ini. Ya, 180 derajat dibagi pi itu setara dengan 57,29578 derajat ya. Sedangkan pi itu 3,14 sekian ya radian. Panjang busur S dari potongan busur ya, suatu lingkaran ya. Di sini panjang busur ini digunakan untuk mencari jarak tempuh dari suatu benda yang berputar ya, seperti roda ya. Panjang busur mencari jarak tempuh. S tadi panjang busur. Ya. Jarak tempuh untuk satu putaran. Berarti keliling lingkaran ya. S itu setara dengan keliling lingkaran. S satu putaran. Keliling lingkaran apa? 2πr. Sudut satu putaran itu dalam radian 2pi. Maka S sama dengan kali sana. Ya. 2πr dikalikan dengan T, berarti 2πRT dibagi 2pi. Yang tersisa R kali T, maka panjang busur itu adalah R dikali T, di mana R adalah radius atau jari-jari. Sedangkan T-nya adalah sudut, tetapi dalam radian ya, bukan dalam derajat. T-nya sudut dalam radian. Ya, jadi mencari panjang busur S itu adalah perkalian jari-jari dengan sudut dalam radian. Contoh. Kita lihat dulu ini ya. Konversi sudut. Ubah ke dalam bentuk radian. 240 derajat ya. Berarti 240 derajat dikali pi per 180 ya. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 60 ya. 180 bagi 60. 3. 240 bagi 64 ya. Berarti 4 per 3 pi radian. Min 60 derajat. Berarti sama dengan min 1/3 pi radian ya. Min 135 berapa radian? Min 135 derajat.
Ayo, berapa radian? Kalikan saja. Min 135 dikali pi dibagi 180. 27,56 pi. Berapa? 27,56 pi. 27 per 56 pi. 56 pi. Min 135. 36 pi, Bu. 36 pi. 36 ya. Bisa dikecilkan lagi itu. Sama-sama dibagi 9. 9 per 12. 3/4 pi, Bu. Ya, minus, ada minusnya ya. Min 3/4 pi radian, benar. Ya, min 135 itu sama dengan min 3/4 pi radian. Oke, yang D. 540. Berarti 540 dikali pi dibagi 180. 3 pi, Bu. Benar. 3 pi radian ya. Yang E, 600 derajat. Berapa pi radian? 10/3. Ya, 10/3 pi radian ya. Oke. 720 derajat. 4 pi. 4 pi radian, benar. G, 18 derajat. 1 per 6. 10. Berapa? 1 per 10. Seper 1 per 18 Pi per 10. seper 10 ya. 18 derajat dikali pi dibagi 180 ya. Sama-sama bagi 18 seper 10 pi radian. 22,5. Iya, benar. Pi per 8 ya. 6 derajat. pi per 30. Ya, benar. Pi per 30. Nah, jadi kalau ada soal ya yang ditanyakan yang busur, ubah dulu ke bentuk radian seperti ini. Kalau diketahui sudutnya dalam derajat ya, ubah ke radian baru kalikan dengan jari-jari. Itulah panjang busur. Ya. S sama dengan R dikali T, di mana T-nya sudut dalam radian, sedangkan R adalah jari-jari. Sekarang konversikan ke dalam derajat ya, dari radian ke derajat. 7/6 pi, berarti 7/6 pi dikali 180 derajat ya, per pi. 180, 18 bagi 6, 30 kali 7, 210 derajat. Min pi per 3. Berapa derajat? Min pi per 3. Min 60. Ya, benar. Min 60. 3/2 pi. 270. Benar. 270. Min 60 saja. Yang C tadi ya. Min 60 ya. Yang E itu 270 derajat. 8 pi. Itu berapa derajat? 1004. Nah, 1440 derajat. 7/4 pi. Berapa derajat 7/4 pi? 315. Berapa? 315 derajat. 315 ya. 315 derajat. Min 11/12 pi. Min 165. Benar, min 165 derajat ya. Min pi per 5. Min 36. Ya, min 36 derajat. 5/4 pi. 225. Benar, 225. Pi per 18. 10. 10 derajat. Oke, ya. Bisa ya mengkonversi dari derajat ke radian atau sebaliknya, dari radian ke derajat. Ini contoh tadi, contoh panjang busur ya. Carilah jarak yang ditempuh oleh sebuah sepeda dengan roda radiusnya atau jari-jarinya 30 cm ya. Jika roda itu berputar sampai 100 putaran. Kalau 100 putaran itu berapa radian?
Satu putaran berapa radian? 2. 2 pi ya, 2 pi radian. Nah, berarti 100 putaran 200. 200 pi radian. Nah, berarti S sama dengan apa? R kali T. Jari-jari dikali sudutnya dalam radian. Berarti 30 cm dikali 200 pi. Ya, 6.000 pi cm. Ini seekor lalat. Ya, lalat ini hinggap di ruji sebuah roda ya, roda sepeda. Jadi lalat hinggap di ruji sebuah roda sepeda ya. Berputar dengan laju 20 putaran. Ya. Lajunya 20 putaran itu setiap menit. 20 putaran setiap menit. Jika jari-jari rodanya 9 cm ya, 9 cm, berapa jauh jarak yang ditempuh lalat dalam 1 detik? S sama dengan R dikali T, jari-jarinya ada 9 cm. Sudutnya, sudut dalam 1 detik. Tadi 20 putaran itu tiap menit. 1 menit itu 20 putaran. 3 benar. Berarti sudutnya berapa? pi/3. Jarak tempuhnya berapa? 6 pi. 6. Berapa? 6. 6? 6 pi bukan, Bu? Ya, benar. 6 pi radian ya. 6 pi radian. Benar. 6 pi sentimeter ya, dalam sentimeter ya. Iya. Radian itu sudutnya. Oke, 6 pi sentimeter. Karena jari-jarinya dalam sentimeter. Oke. Untuk minggu ini nggak ada tugas ya. Belum ada tugas. Kita lihat dulu di sini. Sketsakan grafik GX karena katanya ya. GX sama dengan X min 1 pangkat 2 plus 3. Berarti ini hasil translasi dari X kuadrat ya. Fungsi awalnya X kuadrat. Ini bergeser kemana nih GX? Kanan. Kanan, Bu. Kanan berapa satuan? 1. Ya, kemana lagi? Ke atas, Bu. 3. 3 satuan. Tadi puncak parabolanya di 0,0. Berarti di mana sekarang? 1,3. 1,3. Ya, 1,3. Yang H? Min 2, min 1. Dan 1. Kiri Berapa? Min 2, min 1. Ya, titik koordinatnya di min 2, minus 1 ya. I, kanan. titik koordinat puncaknya, puncak parabola di 0,0. berapa? 0, min 2, Bu. 0, min 2 ya, bergeser ke bawah 2 satuan. Yang tadinya di 0,0 bergeser ke bawah 2 satuan. Berarti di 0, min 2. Oke, cukup dulu ya kuliah hari ini ya. Ada tugas ya. Baik, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ini. Nanti ini untuk belajar saja ya. Tentukan apakah fungsi genap ganjil. Nanti ini tadi komposit dari 3 fungsi nih. H bundaran G, bundaran F ya. Berarti log akar X kuadrat plus 1 ini hasil dari komposit ya. Masukkan fx ke variabel X pada G, fungsi G ya. Setelah dapat hasilnya, masukkan ke variabel X pada fungsi H. Apa hanya berarti Hx-nya apa, Gx-nya apa, Fx-nya apa, sehingga kompositnya nomor 3 ini ya. Sehingga hasil komposit 3 fungsi ini, hasilnya log akar E kuadrat plus 1. Coba, ada yang mau coba di sini? Fx-nya apa yang pertama? Nomor 3. Ada yang tahu? Fx-nya apa, Gx-nya apa, Hx-nya apa? Saya beri contoh ya, 1 ya. Di sini fx-nya coba, fx-nya sama dengan x kuadrat plus 1.
Nanti masukkan ke fungsi GX. GX-nya akar X. GX-nya akar X. HX-nya log X. Dapat nggak nanti hasil komposisi 3 fungsi itu menghasilkan log akar X kuadrat plus 1? Dapat, Bu. Fx-nya, ya, Fx-nya X kuadrat plus 1, GX-nya akar X, HX-nya log X. Ya, jadi seperti itu ini yang ditanya. Nah, nanti cari dua cara lagi yang berbeda. Bisa salah satunya saja yang berbeda, misalnya Fx-nya saja yang berbeda, ya, atau GX-nya yang berbeda, ya. Seperti itu. Ya. Pertanyaan nomor 3. Oke, sampai di sini dulu ya kuliah hari ini. Ya, Bu. Di Elaninya belum ada tugas, nggak ada tugas kita mungkin minggu depan. Bu. Bu, maaf, bisa nanya, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, nanya. Ya. Tadi berapa, Bu, jawaban yang Fx, Gx, Hx, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, ya, silakan. Siapa? Ray, Bu. Ya, Ray, ya. Mau tanya, Bu, yang nomor 3 itu jawaban Fx, Gx, dan Hx yang berapa, Bu? Yang mana? Yang contoh soal, Bu, yang terakhir. Yang nomor 3? Iya, Bu. Ya. Gimana, Ray? Berapa, Bu, jawaban tadi? Oh, jawaban tadi ya. Fx-nya, ya. Fx-nya X kuadrat plus 1. Bentar ya, nggak kelihatan soalnya. Fx-nya X kuadrat plus 1, ya. Gx-nya akar X, Hx-nya log X. Oke, makasih, Bu. Ya. Ada yang mau mencoba lagi? Nomor 3 itu? Bu, Ya. kalau misalkan fx-nya x kuadrat plus 3 min 1, plus 3 Bentar. min Bentar ya. Saya ambil ini dulu, pena dulu. Berapa? Coba contohnya. Fx-nya? x kuadrat plus 3 min 2. X kuadrat plus 3 min 2. Selanjutnya? Gx-nya? Gx-nya akar x, Bu. Sama hx-nya log x. Gx-nya apa? Gx-nya? Cuma fx yang diubah. Kata Ibu tadi kan Fx yang berubah. Gx-nya sama itunya. Gx-nya berarti akar x ya? Ya, Bu. Akar x. Hx-nya log x. Tapi di sini kan x kuadrat plus 3 min 2. Tapi di sini ini ya, bukan yang seperti ini. Ini tadi novel ya? Ya, Bu. Saya beri contoh lagi ya. Log akar x kuadrat plus 1. Ini contoh jawaban berikutnya. Novel ya. Ini saya coba dulu. Karena gini Novel, karena 3 min 2 itu bisa disederhanakan Novel. 3 min 2 kan 1 Novel. Iya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jawaban Ibu yang kedua ya. Fx-nya, coba catat dulu. Kalau Fx-nya x kuadrat plus 1, coba. Fx-nya x kuadrat plus 1. Gx-nya log x. Gx-nya log x. Di sini berbeda kan berarti kan? Hx-nya setengah x. Coba. Hasilnya seperti itu enggak? Fx-nya x kuadrat plus 1. Gx-nya log x. Hx-nya setengah x. Apa hasilnya? Hasil akhirnya. H bundaran G bundaran F. Log akar x kuadrat plus 1. Hasilnya? Iya. Hasilnya sama nggak?
log akar X kuadrat plus 1. Fx-nya tadi ya, Fx-nya X kuadrat plus 1, Gx-nya log X, Hx-nya setengah X. Apa hasil akhirnya? HX ini tadi setengah X apa setengah? Setengah X. Setengah X saja. Setengah dikali X. 2 log X plus 1. Apa hasilnya? Hasil akhirnya. H bundaran G bundaran F. Ibu, Ya, log X kuadrat plus 1 per 2. log X kuadrat plus 1 Per 2. per 2. Enggak. Jadi gini, masih ingat enggak? Jadi Bingung, Bu. Log X pangkat N, log X pangkat N, sifatnya seperti apa? N log N log X. N log X. N log X kan? Log X pangkat N. Putus-putus ya suara yang saya terima ya. Kalau suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Nah, Bu. masih ingat nggak sifat logaritma? Log X pangkat N itu sama dengan N log X. Jadi kita masukkan Fx-nya X kuadrat plus 1 tadi ya. Gx-nya log X. Gantikan log X ya. X pada Gx tadi dengan X kuadrat plus 1. Berarti hasilnya log X kuadrat plus 1. Dikal ya, hasilnya, hasil komposit G bundaran F tadi dimasukkan ke fungsi Hx. Hx-nya tadi setengah X. Berarti hasilnya setengah log X kuadrat plus 1. Itu sama dengan log X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Pangkat setengah berarti akar kan? Hasilnya log akar X kuadrat plus 1. Sifat logaritma. boleh diulangi enggak, Bu? Yang mana? Yang hasil tadi, Bu. Hasilnya ya. Jadi Fx-nya ya, Fx-nya X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Gx-nya. Gx-nya itu log X ya, log X, Hx-nya sama dengan setengah X. Jadi X kuadrat plus 1 dimasukkan ke log X ya, berarti hasilnya log buka kurung X kuadrat plus 1 dikalikan setengah ya, setengah log X kuadrat plus 1 itu sama dengan log X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Log X kuadrat plus 1 pangkat setengah sama dengan log akar X kuadrat plus 1. Iya, Bu, ngerti, Bu. Ya. Ada lagi? Coba. Cara satu lagi. Bu, kalau Fx-nya apa? Bu, Halo, Re? Ya, Re? Fx-nya X kuadrat min 2, terus Gx-nya akar, Gx-nya 2X tambah 4, terus log X per 2, bisa. Coba. Aduh, putus-putus ya. Atau ada yang ini ya? Siapa tadi yang dengar jelas suara Ray tadi? Tolong bisa nggak diulang?
fx-nya apa? fx-nya x pangkat 2 dikurang 2, Bu. Terus gx-nya 2x tambah 4. Terus hx-nya log x per 2, Bu. Log x per 2. Coba ini fx-nya tadi ulang. fx-nya Fx-nya, Re? x pangkat 2 dikurang 2, Bu. Re, fx-nya, Re? X2 dikurang 2, Bu. X pangkat 2 dikurang 2, Bu. X, apa ulang? X pangkat 2 dikurang 2, Bu. X pangkat 2 dikurang 2. Coba hasilnya benar nggak? Dapat nggak? Log akar X kuadrat. X kuadrat min 2 ya. Berarti 2 X kuadrat min 2 plus 4 ya. 2X kuadrat min 4 plus 4 ya. Log X per 2. Log 2X kuadrat min 4 plus 4. Dapat nggak hasilnya? Log akar X kuadrat plus 1. Oh, tadi, Bu, yang GH-nya bisa, GX-nya bisa diganti, Bu. GX-nya 4 harus. Iya, X tambah 3 itu. gimana, Re? Yang GX-nya diganti tadi, Bu. X tambah 3, Bu. X tambah 3. GX-nya? Iya, Bu. GX-nya X tambah 3. Lognya di mana, Re? Yang HX, Bu. Lognya, Bu. Ulang, Re. Coba, Re. Ulang dulu, Re. fx-nya apa? Maaf, Bu. fx. Ya. fx-nya Yang fx-nya X pangkat 2 dikurang 2, Bu. X pangkat 2 dikurang 2. Iya, Bu. Ya, X pangkat 2 dikurang 2. Terus yang GX-nya GX-nya X tambah 3, Bu. X tambah 3. X tambah 3 saja. Iya, Bu. X tambah 3. HX-nya, Re? HX-nya log X per 2, Bu. HX-nya apa? Log X per 2. Log X per 2 gitu ya. Fx-nya X kuadrat min 2. GX-nya X plus 3. Tadi, Re? Benar? Iya, Bu. HX-nya log X per 2 ya, Re? Akar X per 2. Akar? Iya. Log akar ya? Akar X aja, Bu. Log akar X per 2. Log akar X, Bu. Putus-putus, Re. Yang lain kedengeran nggak suara Re? Agak putus-putus, Bu. Ada nggak yang jelas? Tolong coba ulangin kalau ada yang jelas. HX-nya tadi itu log X per 2 apa log akar X? Nah, itulah. Ibu tadi juga bingung. Log akar X, Bu. Log akar X. Iya. Log X. Nah, coba hasilnya benar nggak? Dapat nggak? Log akar X kuadrat plus 1. Coba ya. Ya, bisa itu hasilnya. Re, bisa. Bisa. Hasilnya log akar X kuadrat plus 1 ya. Boleh gitu, Bu. Dapat ya? Yang lain? Dapat, Bu. Ya, hasil akhirnya log akar X kuadrat plus 1, benar. Nah, boleh juga fx-nya itu X kuadrat ya. Fx-nya X kuadrat, Gx-nya akar X plus 1 ya. Hx-nya log X, sama hasilnya. Log akar X kuadrat plus 1 nanti.
fx-nya x kuadrat, gx-nya akar x plus 1, ya, hx-nya log x. Sehingga hasil komposit tiga fungsi ini ya, hasilnya log akar x kuadrat plus 1. Jadi terserah fx-nya apa, gx-nya apa, hx-nya apa, ya. Tapi hasil akhirnya itu log akar x kuadrat plus 1. Bisa tadi, Ray, boleh tadi. Bisa. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada lagi, kita tutup ya mulai kita hari ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Bu. Oke ya. Sinyalnya juga di sini banyak ini ya, putus-putus. Jelek sinyal ini, internet saya ini ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Izin keluar, Bu. Sama-sama. Silakan. Izin